Hai semua, namaku Eliza. Beberapa waktu lalu ibuku sadar kalau semua bohlam di rumah mulai menghilang. Dan aku harus jujur, aku punya kecanduan aneh yang membuatku berakhir di rumah sakit. Umurku 17 tahun, orang tua aku baru saja cerai, jadi aku dan ibuku harus pindah ke rumah baru. Rumahnya terasa lebih kecil dari rumah sebelumnya dan rasanya kosong. Hari di mana kami pindah adalah awal mula dari hidup yang berat dan gelap. Aku berusaha nggak menunjukkan, begitu juga ibuku. Tapi aku sering menangkapnya nangis di tengah malam. Malam pertama kami di sana, aku tiduran dan hampir menangis. Aku pikir aku harus baca atau melakukan apapun untuk mengalihkan pikiranku. Jadi aku berusaha memasang bohlam di lampu tidurku. Aku otak-atik sesaat, tapi aku malah menjatuhkan bohlamnya hingga pecah berkeping-keping di lantai kamar. Aku nggak bisa menahan tangisku lagi. Kamu tahu nggak rasanya ketika melakukan satu kesalahan kecil itu seperti kiamat? Itu yang aku rasakan saat aku jatuhkan bohlam bodoh itu. Saat sedang membersihkan beling, aku menginjak bongkahan besar dan dia hancur di bawah kakiku. Anehnya, suara itu agak menenangkan. Aku membayangkan beling itu bagaikan semua masalahku, dan aku merasa kuat karena bisa menghancurkannya berkeping-keping. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskan hal yang terjadi selanjutnya, atau kenapa aku melakukannya. Tapi aku ambil potongan beling kecil dan aku taruh di dalam mulutku. Sumpah aku nggak gila, beneran. Aku orang normal. Aku mengerjakan PR-ku. Aku suka mengelus anjing dan senyum pada bayi. Aku bukan psikopat, aku cuma merasa harus melakukan itu. Aku mulai mengunyah belingnya. Suaranya, teksturnya, aku merasa punya kendali. Setelah dikunyah, aku nggak mau membuangnya. Menelan beling bukan ide yang bagus, tapi aku lakukan. Sejak saat itu, ini menjadi obsesiku. Minum dari gelas bagaikan penyiksaan. Aku terus berpikir untuk menggigit gelas itu dan mengunyahnya. Dalam beberapa minggu, aku memakan semua bohlam cadangan yang ada di rumah. Ibu menanyakan kemana semua bohlamnya, tapi aku bilang mungkin ibu lupa taruh di mana. Aku merasa bersalah, tapi aku harap ibu membeli lagi. Sayangnya, enggak. Aku mulai agak panik. Aku ingin makan beling, tapi sudah nggak ada pilihan lagi di rumah ini. Besoknya di sekolah, aku benar-benar gelisah. Aku melihat sekitar, berusaha mencari apapun yang bisa aku makan. Nggak ada beling di mana-mana. Dan lebih parahnya lagi, Maggie, murid preman di sekolah, mengganggu aku lebih parah hari itu. Seakan-akan dia tahu aku mengalami masalah. Saat itulah aku masuk ke lab kimia. Rasanya seperti masuk ke surga beling. Ada gelas kimia, ada tabur reaksi, bahkan ada pengaduk gelas kecil. Ini seperti prasmanan untuk aku. Selama pelajaran, aku bisa merasakan diriku semakin gelisah. Aku terus berpikir tentang ibuku, bapakku, nilaiku, dan aku tahu hanya ada satu cara untuk menenangkanku. Saat bel berbunyi, semua orang ke kantin. Tapi aku mengunci diri di kamar mandi sampai sepi. Saat aku tahu situasi sudah aman, aku menyelinap masuk ke lab kimia. Aku tahu aku nggak punya banyak waktu, jadi aku masukkan gelas kimia sebanyak mungkin ke dalam tasku. Tapi aku butuh menenangkan diri saat itu juga. Aku pecahkan salah satu gelas kimia dan mulai mengunyahnya. Aku merasa kegelisahanku menghilang di setiap gigitan. Aku bahkan nggak berpikir bahwa bisa saja ada orang yang masuk. Tapi saat aku dengar, "Ih, jorok! Kamu ngapain dasar gila?" dari pintu, aku tahu hidupku sudah berakhir. Aku melihat Maggie berdiri di sana. Buat aku lebih mending kepala sekolah, paus, bahkan nenekku yang berdiri di sana, siapapun lebih baik daripada Maggie. Aku teriak, "Ini nggak kayak yang kamu kira!" Karena sejujurnya, aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Maggie mengambil foto aku dan lari keluar. Saat aku pulang,
Foto itu sudah tersebar di Facebook. Ada jutaan komen dan pesan yang mengolok-olok aku, bilang kalau aku aneh. Semua orang yang aku kenal membagikan post itu dan mengataiku. Orang yang aku kenal dari TK menertawakanku. Semua guru melihat itu. Lebih parah lagi, ibuku mendobrak masuk ke kamarku sebelum aku tidur. Ibu bertanya, ada apa dengan aku? Aku berusaha menjelaskan, tapi aku nggak tahu harus bilang apa. Aku hanya bisa bilang, itu membuat aku merasa lebih baik. Ibuku marah, bilang bahwa hidupnya sudah cukup berat karena perceraiannya. Dia nggak butuh aku membuat hidupnya lebih berat lagi. Aku nggak pernah merasa sesedih ini. Aku ingin pergi dan menghilang selamanya. Seisi sekolah membenci aku. Bahkan sekarang ibuku sendiri pikir aku gila. Mungkin semua orang benar. Mungkin aku memang psycho. Beberapa hari ke depan di sekolah sangat berat. Kepala sekolah memanggilku dan bilang aku harus ganti alat-alat yang aku curi. Dia memarahiku karena banyak gelas kimia yang sudah hilang berminggu-minggu. Aku bilang itu nggak masuk akal, karena ini pertama kalinya aku masuk ke sana. Tapi dia nggak percaya. Satu-satunya hal positif dari ini adalah Maggie nggak ada di sekolah. Aku nggak tahu dia di mana, tapi aku bersyukur. Tapi ada satu masalah baru, dan ini lebih parah dari Maggie. Badanku sakit. Aku merasa tenggorokanku berteriak setiap saat. Perutku sakit seperti ditusuk-tusuk seharian. Aku mulai bertanya, apa ada potongan beling di perutku? Apa aku benar-benar menyakiti diriku sendiri? Gimana mungkin aku ke rumah sakit karena ini? Gimana kalau aku meninggal saat aku tidur? Saat aku nggak memikirkan seberapa sakitnya perutku, aku memikirkan betapa marahnya aku karena Maggie menghancurkan hidupku. Aku terus berpikir ingin menonjok wajahnya. Kenapa dia melakukan ini padaku? Hingga suatu malam, saat sedang duduk di kamarku, aku dapat panggilan dari nomor yang gak dikenal. Aku gak menjawab, tapi orang itu terus menghubungiku. Aku mempersiapkan diri kalau itu orang iseng. Tapi ternyata aku dengar suara Maggie. Dia bilang dia butuh bantuan. Aku gak peduli, tapi aku bisa dengar ketakutan di suaranya. Kalaupun ini cuma bercanda, aku melihat kesempatan untuk balas dendam. Sesampainya di rumah Maggie, aku sudah penuh amarah. Aku sudah siap untuk memarahinya, memukulnya, membuat hidupnya sengsara. Tapi ternyata, aku menemukan sesuatu yang gak aku sangka. Rumah Maggie berantakan. Banyak minuman dan furniture di halaman, kasur rusak, ban mobil. Ini seperti tempat rongsokan. Maggie berjalan pincang keluar dari rumah. Dan aku sadar ada yang salah. Dia masuk ke dalam mobil dan meminta maaf. Dia memohon padaku untuk membawanya ke rumah sakit. Dia menjelaskan kalau dia pikir terjadi pendarahan di dalam perutnya. Aku bertanya kenapa, dan tatapan matanya sudah membuat aku mengerti. Maggie makan beling juga. Itulah kenapa dia masuk ke dalam lab kimia. Itulah kenapa kepala sekolah bilang banyak gelas kimia yang hilang. Dia bilang dia minta maaf karena membongkar rahasiaku. Dia mulai melakukan itu karena itu satu-satunya hal yang bisa menenangkan dirinya di tengah teriakan orang tuanya. Itu masuk akal. Dia mengganggu aku, itu cara dia untuk menutupi kebiasaan jeleknya. Di antara semua murid, aku paling mengerti. Aku nggak percaya ada orang yang melalui hal yang sama. Dokter di rumah sakit menangani dia dan menjelaskan betapa bahayanya kelakuan ini. Dia beruntung masih selamat. Mereka bilang kalau kami mengidap pika, kecanduan memakan sesuatu yang bukan makanan. Mereka mendorong kami untuk ikut konseling, karena itu hal yang normal untuk kecanduan sesuatu karena stres dan gangguan mental. Sejak saat itu, aku dan Maggie jadi teman dekat. Kami berdua ikut konseling dan cerita ke orang tua kami tentang masalah kami. Sejujurnya, aku bersyukur kenal dengannya. Dan aku bersyukur aku mengerti kenapa aku melakukan kebiasaan berbahaya itu. Aku sudah berbulan-bulan berhenti makan beling dan aku merasa jauh lebih baik. Maggie menghapus semua foto aku dari Facebook dan bilang kalau itu hanya candaan yang kami buat bersama.
Walaupun akhir-akhir ini aku melalui banyak rasa sakit, aku senang karena aku membuat teman dekat baru. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.